Kita Indonesia. Bersama kami di segmen Dialog Bandung pagi ini, jangan lupa sampaikan opini Anda pendengar di line SMS dan WhatsApp kami di nomor 0811 220 9760 atau telepon kami ke 7275551. Jangan lupa juga bahwa acara ini atau setiap harinya Dialog Bandung pagi ini bisa Anda nonton langsung juga di channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Selanjutnya, Pro 1 terhubung bersama Ketua Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Kabupaten Garut, Janur M. Bagus. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Selamat pagi. Pagi. Iya, Kang, baru saja kami berbincang bersama Kadis Perindah Garut ya, mengenai harga-harga kebutuhan pokok di sana. Kang Janur mungkin sempat menyimak tadi? Ya, tadi agak kurang jelas tadi lagi di jalan. Baik. Nah, laporan ataupun juga kondisi dari suara teman-teman Kim sendiri atas harga-harga kebutuhan pokok di sana seperti apa sih, Kang Janur? Ya, sebenarnya kita memang masih prihatin ya untuk Kabupaten Garut ini karena fakta di lapangan memang seperti itu. Meski memang sudah ada upaya yang dilakukan pemerintah dengan operasi pasar, tebus murah, apalah itu namanya. Tapi juga masih kunjung membaik ya untuk beberapa segmen masyarakat, terutama yang memang rawan daya beli sangat gitu ya, yang berada di kantong-kantong kemiskinan terutama. Sehingga juga kami kerap kali mengingatkan pemerintah di Garut bahwa jangan kaget kalau misalnya Garut kembali masuk di peringkat 5 besar termiskin. Nah, itu yang sebenarnya problem kita, bahwa dengan kondisi daya beli yang saat ini juga masih mahal gitu ya, nampaknya juga masih menyulitkan bagi masyarakat kita di Kabupaten Garut ini. Seperti itu sepertinya. Kondisi daya beli masyarakat Garut ini seperti apa sih, Kang, mayoritasnya? Ya, secara umum barangkali memang kita harus dibuktikan lah dengan survei yang mendalam ya. Tapi setidaknya kalau kita menyimak obrolan warung kopi gitu, atau di pinggir-pinggir jalan, keluhan-keluhan grassroots ini memang terdengar nyaring ya, bahwa mereka memang menghadapi kesulitan. Misalkan bisa beli beras, nggak bisa beli lauknya, misalnya beli lauknya ya, berasnya juga masih kesulitan. Nah, itu yang kita maksud dengan rawan daya beli. Meskipun juga ada pemandangan aneh juga sih kita di Garut ini. Kenapa di satu sisi memang ada kondisi seperti itu, tapi di sisi lain juga kita melihat ada 2 mall baru dibuka dan itu juga penuh. Entah mereka penasaran untuk berwisata di tempat belanja yang baru, atau memang dia punya uang untuk belanja. Kemampuan. Tapi saya meyakinkan bahwa keluhan sebagian besar masyarakat memang sekarang lagi menghadapi kesulitan daya beli. Ya, Kang, selain operasi pasar murah, kalau bicara daya beli yang rendah atau bahkan tadi Kang Janur sempat katakan Garut masuk 5 besar termiskin begitu. Artinya kan tidak hanya sebatas operasi pasar murah solusinya ya, Kang ya. Jauh lebih kompleks dari itu, misalnya adanya lapangan pekerjaan supaya, atau misalnya pelatihan kemandirian supaya bisa berdaya, memiliki nilai ekonomi dan lain sebagainya. Hal itu juga turut dilakukan tidak sih oleh pemerintah Kabupaten Garut? Ya, saya rasa kalau upaya-upaya yang dilakukan mungkin ada ya, tetapi juga belum bisa secara masif kalau kita melihat. Misalnya ada beberapa program pemerintah yang memang selama ini juga nampaknya berupaya maju ke arah sana, tetapi kalau kita melihat hasilnya kan masih jauh panggang dari api kalau lihat fakta hari ini. Terutama misalnya hadirnya program yang tadi misalnya. Oke, Garut sudah membuka lapangan pekerjaan dengan membuka investasi. Misalnya ada beberapa pabrik baru yang masuk. Tetapi juga lagi-lagi kalau kita melihat siapa yang kemudian dapat bekerja di situ, berapa persen yang terserap. Nah, ini juga harus jadi pemikiran kuat dari pemerintah ya, untuk kemudian bisa mencarikan solusi yang lainnya gitu. Dengan adanya 2 mall baru sendiri, seberapa besar dampak untuk masyarakat dengan lowongan pekerjaannya mungkin, atau bahkan menaikkan nilai investasi dan lain-lain, Kang? Nah, ini yang saya rasa belum terukur ya sampai saat ini, karena memang masih terhitung bulan ya. Baru yang satu memang baru dibuka 2 hari ini, yang satu baru mau berjalan setengah bulan, jadi belum bisa diukur. Tetapi ya mudah-mudahan sih kita berharap ya kehadiran apapun itu, karena itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk misalnya tadi mengatakan
membantu membuka salah satu lapangan pekerjaan dan efeknya memang bisa bergerak pada ekonomi masyarakat. Tapi kami juga sangat pesimis sebenarnya ketika memang keran-keran lain tidak dibuka bersamaan gitu ya. Misalnya ya tadi penyelamatan dengan kantong-kantong kemiskinan tadi. Misalnya masyarakat masih ada yang mengeluhkan rumah tidak layak huni, kemudian masyarakat masih mengeluhkan jalan rusak apapun itu. Kan ini juga masih jadi problem-problem yang satu sama lain menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus begitu saja. Iya. Nah, Garut ini kan juga daya tariknya luar biasa ya Kang ya untuk perkembangan wisata di Garut kan kita tidak bisa pungkiri ya dibandingkan kota kabupaten lain mungkin Garut menjadi salah satu yang cukup naik nih sektor pariwisatanya ya Kang di Jawa Barat. Nah, sementara masyarakat Garutnya sendiri sebetulnya juga bisa memanfaatkan potensi itu tidak sih Kang untuk menambah nilai ekonomi mereka? Ya, justru kami berharap pemerintah itu sudah segera memastikan bahwa ini adalah salah satu potensi dan peluang yang pada akhirnya akan menjadi jawaban untuk problem-problem tadi. Misalnya, kita kan memang tersebar di namanya objek wisata ini, tapi kesannya itu masih parsial ya, masih hanya hal tertentu gitu pengelolaan ini. Misalnya masih terpusat di kawasan Darajat, masih terpusat di kawasan Cipanas, kemudian sekarang yang baru misalnya Bagenit. Tapi tidak pernah juga misalnya peluang-peluang lain itu didesain dengan benar. Misalnya sudah banyak yang di SK-kan terkait dengan wisata desa gitu, desa wisata. Tetapi kan dampaknya pada masyarakatnya yang belum secara luas secara besar dirasakan. Karena apa ya tadi ada beberapa kelemahan di situ dalam kerangka membuka kepastian bersama terkait dengan Garut yang memang mengarah pada daerah pariwisata atau tujuan pariwisata. Nah ini yang sebenarnya kalau kami lihat nanti akan menjadi jawaban yang kuat kalau semua itu terdesain dengan bagus dan terintegrasi gitu loh, tidak parsial. Misalnya pemerintah sudah bisa menjualnya misalnya setelah dari Bagenit harus bisa menawarkan desa wisata terdekat mana gitu. Kan selama ini orang datang ke Bagenit sudah gitu kesana kemari pulang gitu, nggak ingin lagi misalnya feedbacknya masuk ke desa wisata mana terdekat di situ. Nah ini yang menjadi PR bersama kita dan kami juga sebenarnya dari teman-teman penggiat informasi bisa melihat bagaimana sejauh ini perjalanannya bahwa Kabupaten Garut menjadi salah satu kota rating ya untuk tujuan pariwisata, harus diakui itu. Kenapa? Karena memang gencar sekali promosi dari situ. Hanya ya tinggal mensikapi dalam tataran teknis bagaimana ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat sekitar untuk penikmat secara ekonominya. Ya, tapi sebetulnya di Garut sendiri sudah ada desa wisata belum sih Kang? Kalau kita lihat dari surat keputusan Pak Gubernur itu banyak sekali ya. Cuma yang menonjol memang bisa dihitung jari, misalnya ketika ada dengan tradisi Nyanet Festival, misalnya Ngawuwu Festival. Nah itu kan gerakan-gerakan desa wisata yang baru muncul dari sekian banyak itu kan hanya baru hitungan jari. Nah ini juga barangkali terlepas dari kurangnya atau masih minimnya support yang harus diberikan oleh para pihak, terutama mungkin pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana kemudian mempercepat proses tumbuhnya desa wisata itu. Kang, kemungkinan terburuk dari adanya kenaikan harga yang terus misalnya tidak terkendali dan ditambah dengan upaya kenaikan daya beli masyarakat yang tidak sejalan ya dengan kenaikan harga yang ada tuh apa Kang di Garut? Ya ini akan memperparah positioning Kabupaten Garut dalam ranah bertambahnya jumlah kemiskinan atau juga sejak sebelum Bupati PJ sekarang juga sudah digemborkan bahwa kemiskinan ekstrim itu ancaman terbesar Kabupaten Garut. Nah itu yang kami khawatirkan. Kalau tidak segera diambil itu mungkin tidak berkurang jumlah rakyat miskinnya atau miskin ekstrimnya bertambah. Nah itu kan yang dikhawatirkan bisa menjadi gejolak, terutama jika pemerintah tidak bisa mempertahankan inflasi misalnya. Wah ini berbahaya sekali kami. Garut ini kan luas banget ya Kang Janur ya. Betul. Luas sekali wilayahnya, maka kenapa wacana untuk pemekaran juga kan terus kita dengar tuh dari lama banget ya, meskipun sampai sekarang kan belum juga ada kabar barunya. Tapi dari luasan yang begitu besarnya Garut, kalau soal penyebaran tadi ya masyarakat miskinnya atau bahkan miskin ekstrimnya ini cukup menyebar rata atau bahkan misalnya ada fokus-fokus daerah-daerah tertentu yang harus mendapat perhatian lebih?
Ya sebenarnya kalau dibilang merata ya di setiap sudut juga ada ya karena problematika sebenarnya. Tapi memang karena luasan wilayah inilah yang kemudian kami selalu berkelakar. Kapanpun yang namanya IPM Kabupaten Garut, kemudian tingkat kemiskinan masih agak sulit. Kalau luasan wilayah ini masih seperti ini juga, gitu. Kebayang nggak misalkan dari pusat kota untuk menjangkau satu kecamatan di wilayah selatan masih butuh waktu atau jarak tempuh sekitar 60 kilo sampai 80 kilometer. Nah, itu. Orang kan ya lebih baik milih ke Bandung daripada ke sana. Nah, ini juga problem yang menurut kami juga inilah kenapa kemudian Garut menjadi sangat kesulitan untuk keluar dari zona itu ya karena faktor ini, percepatan pemekaran mungkin itu akan menjadi salah satu solusinya ya ketika kita melihat daerah-daerah tetangga kita misalnya Ciamis yang sudah menjadi 3 kabupaten, 1 kota Banjar ya, 2 kabupaten dan 1 kota. Di sana melihat bagaimanapun problemnya ya mereka setelah mekar kan lebih ringan gitu pemerintah induk ini. Karena bebannya dibagi ya Kang ya. Saya rasa nanti Garut juga kalau hanya untuk wilayah cakupan kota ya perkotaan, saya rasa Garut tidak terlalu sulit untuk mengentaskan kemiskinannya. Iya. Tapi kan bicara Garut nggak cuma urusan di area kota aja, luas banget. Saat itu memang begitu. Saat ini problemnya memang begitu. Tapi mungkin teman-teman Kim sudah mendengar mungkin kabar terbaru soal pemekaran wilayah. Adakah angin segar? Ya mudah-mudahan keputusan politik mendatang ini ya kita berharap hasil kontestasi pemilu apapun itu ya bisa memberikan sesuatu jawaban yang pasti terhadap ini karena memang dengung-dengung misalnya dari para wakil rakyat yang melenggang ke parlemen, ada beberapa janji politik mereka untuk mewujudkan harapan masyarakat Kabupaten Garut salah satunya untuk proses percepatan pemekaran itu. Ya kita tunggu saja. Oke. Bicara ke harga kembali kan rata-rata jawabannya adalah karena ada bergesernya masa tanam maka bergesernya masa panen kalau khusus kita bicara komoditi beras ya Kang Janur ya. Kira-kira ada harapan akan ada penurunan harga-harga ke depan mengingat makin ke depan justru makin dekat ke Lebaran nih Kang? Ya, kami selalu optimis lah ya, bagaimanapun yang penting ada upaya maksimal dari para decision maker dan mereka memang benar-benar menunaikan tugas dan fungsinya itu yang proporsional, yang benar gitu. Misalkan sekarang juga cadangan beras untuk antisipasi kan masih ada di pemerintah gitu. Hanya ya itu butuh proses yang benar dalam penyalurannya, kemudian tepat sasaran dalam proses pembeliannya gitu. Karena bagaimanapun memang kalau bicara ya Garut itu sebenarnya lumbung pertanian ya, nggak boleh tidak kekurangan beras, nggak boleh kekurangan sayuran, kan menjadi sangat lucu sebenarnya kalau Garut ada problem di situ. Betul. Mau pergeseran tanam kayak mau apa sebenarnya kalau lihat bentangan yang luas, karya pertanian yang besar. Iya. Rata-rata sangat menyedihkan. Miris ya, ironis kalau masyarakat Garutnya sampai kelaparan dengan bentangan lahan yang begitu luas. Bahkan bisa menjadi distributor untuk daerah lain Garut ini. Dan sebenarnya yang terjadi saat ini kan tradisinya seperti itu. Kita punya kualitas beras bagus dan juga orang mengakui gitu ya, apalagi kalau misalnya daerah sayuran ataupun apa gitu. Ya mungkin inilah salah satu yang harus dicermati kalau menurut kami ya. Bagaimana kemudian tata kelola yang harus dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini misalnya pihak distribusi ya misalnya gerakan pengendalian pangan ya harus lebih gencar lagi dari apa yang kita lihat hari ini misalkan ya. Kemudian juga dari sejumlah instansi terkait atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi itu misalnya pertanian lah apa perkebunan lah apa di situ ya mereka harus lebih gesit ya dari yang biasa misalnya harus lebih luar biasa gerakannya kalau menurut saya seperti itu. Ya mudah-mudahan deh Kang ya karena bicara harga kebutuhan pokok ini tidak hanya di Garut saja hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia saya rasa dan justru dengan tren yang sudah biasa ini di jelang-jelang hari besar seharusnya ini menjadi tren yang sudah bisa dimitigasi ya Kang ya dikendalikan sejak awal gitu. Kang Janur hatur nuhun sudah berkenan berbincang bersama. Salam untuk teman-teman di Garut ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Perbincangan kami pendengar bersama Ketua Kelompok Informasi Masyarakat KIM Kabupaten Garut, Janur M. Bagus. Kita Indonesia.